Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Max Nata kembali menjumpai Anda di program Kongko bareng komunitas. Ini adalah waktunya kita untuk ngobrolin tentang komunitas yang ada di Solo Raya. Ini adalah waktunya kita untuk mengulik dan kenal lebih dekat komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya. Dan sekarang sudah seneng banget kita karena ada tamu dari salah satu komunitas yang ada di Solo dari Dahar Gratis. Nah, seperti apa kira-kira profil dari komunitas ini dan kegiatannya apa saja? Langsung kita ketemu sama Mas Aditya Sabarno. Iya betul, Mas Aditya Sabarno. Sebagai founder ya. Kemudian di sini ditemani sama Mas Muhammad Zaki sebagai tim dari Dahar Gratis. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Muhammad? Alhamdulillah. Sehat? Sehat ya Mas. Ya, sahabat TV 10, hari ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh tentang komunitas Dahar Gratis. Ini sebelumnya Mas Aditya, panggilannya di teman-teman tadi sempat cerita spill sedikit, Mas Azkur ya? Ya, Azkur, panggilannya gitu aja. Boleh saya panggil Mas Azkur boleh, saja? Boleh, lebih simpel juga. Lebih simpel. Kalau Aditya juga terlalu banyak yang namanya Aditya. Wah, betul. Mas Azkur, boleh cerita awal mulanya Dahar Gratis ini dari idenya siapa? Atau Mas Azkur sendiri atau gimana? Ya, jadi memang awal itu pertama kali sebenarnya saya juga ikut di salah satu komunitas bagi-bagi nasi. Baik. Tapi itu setiap malam Jumat. Jadi keliling di kota Solo naik motor bagi-bagi kayak gitu ke tunawisma yang ada di Solo Raya seperti itu. Seberjalannya waktu kegiatan gitu, waktu bagi nasi itu saya sering lihat juga banyak yang bagi nasi malam itu. Selain komunitasnya Mas Azkur waktu betul, itu? Iya. Mungkin karena memang banyak orang-orang Solo yang senang berbagi ya nasi itu. Tapi sayangnya yang dibagi nasi itu nggak banyak gitu. Jadi jumlah orang yang ngasih sama orang yang dikasih itu lebih banyak orang yang ngasih. Bahkan sampai kadang di Bapak Beca, di Wisma dan yang ada di jalan-jalan itu sampai double-double. Karena saking banyaknya yang ngasih. Betul. Iya, Kemudian kan takutnya jadi mubazir. Mungkin juga menunya ada yang tidak tahan lama, misal bangun pagi udah nggak enak atau sudah basi gitu kan. Terus saya menyarankan sama temen, gimana kalau kita baginya jangan malam Jumat karena seperti itu tadi. Supaya tidak tabrakan dengan komunitas yang lain gitu ya. Habis itu, terus dari temen bilang, sepertinya belum bisa kalau lain waktu karena teman-teman yang lain sudah terlanjur melonggarkan waktu itu malam Jumat itu. Betul. Gitu. Terus saya inisiatif cari gimana kalau misalkan kita bagi nasi tapi orangnya itu yang dibagi banyak gitu, yang mendapatkannya juga biar lebih luas lagi seperti itu. Terus akhirnya saya berpikir kalau tahun 2018 itu saya kalau di masjid-masjid itu di kota Solo masih jarang ada bagi nasi itu. Adapun beberapa masjid besar itu ada yang sudah ada etalase nasi itu, tapi juga sedikit yang ngisi dibanding dengan jumlah nasi. Jumlah jamaah sama jumlah nasi lebih banyak jamaahnya seperti itu. Terus akhirnya saya inisiatif itu open donasi itu dari Instagram pribadi. Kalau kita mau bagi-bagi nasi, mau mengadakan bagi-bagi nasi begitu. Ya, keliling masjid. Terus habis itu nanti kita baginya setelah sholat Jumat itu. Nah tapi ternyata antusiasnya banyak. Teman-teman yang pengen bergabung. Maksudnya saya nggak mengira akan serame itu antusias teman-teman yang donasi gitu. Akhirnya mungkin jadi nasi Jumat keliling masjid gitu, jadi lebih ada luas lagi. Berarti beda lagi, tidak malam lagi tapi itu malam. Pagi posisinya. Ya, tapi saya tidak sama teman-teman yang malam. Sendiri, itu awalnya memang sendiri. Jadi itu menjadi awal mula Dahar Gratis? Iya betul.
Terus habis itu saya kan juga waktu open donasi bagi-bagi kan tidak mungkin atas nama Ditya Sabarno gitu kan, nggak mungkin. Akhirnya kan memang saya suka branding gitu. Akhirnya saya kasih nama Dahar Gratis itu karena memang niat awalnya cuma bagi makanan. Ya, saya tidak akan berpikir sampai sejauh ini kayak gitu. Jadi sangat luar biasa sekali sahabat TV 10. Ini adalah komunitas sosial ya, boleh dibilang begitu. Kegiatannya adalah berbagi nasi gratis, awal mulanya malam kemudian pindah pagi. Iya betul. Siang. Itu 2018 sampai hari ini berarti sudah 5 tahun. Ya, bulan ini 5 tahun. Luar biasa sekali. Ini saya lihat kemarin di dalam kurun waktu 5 tahun ini kegiatannya sudah luar biasa banyak ya. Ini sebenarnya awal mulai ingin berbagi nasi, kemudian apa tujuan yang lain ini? Pengennya gimana atau visi misinya apa gitu Mas? Tujuannya kan karena sekarang kan tidak cuma bagi nasi, itu ada kegiatan-kegiatan yang lain juga banyak. Salah satu visi misinya itu dari kami Dahar Gratis, pengennya itu Dahar Gratis ini ditiru sama orang lain. Jadi orang lain juga bikin kegiatan sama seperti Dahar Gratis karena bagi-bagi makanan juga kepada orang yang membutuhkan. Itu gitu juga, tapi tidak cuma itu kalau bisa. Jadi kayak mungkin sembako, mungkin apa yang dibutuhkan kegiatan-kegiatan insidental seperti itu. Jadi kalau misalkan cuma Dahar Gratis kayaknya tidak jangkauannya masih tidak akan luas. Cuma kalau nanti ada teman-teman yang lain juga ikut berkegiatan, bikin kegiatan baru seperti Dahar Gratis, itu akan lebih bermanfaat lagi. Jadi tidak harus lewat Dahar Gratis, barangkali mungkin sahabat TV 10 ini ada di lain kota ataupun kalau di Dahar Gratis ini kebetulan tempat untuk berbaginya itu di pertokoan Sriwedari ya, Figura Sriwedari ya. Jadi di situ sahabat TV 10. Nah, barangkali kalau teman-teman yang ada di rumah nih, ini pengen bikin kegiatan berbagi nasi juga, ini manfaatnya juga bisa lebih luas ke masyarakat, lebih luas lagi begitu ya. Ya, luar biasa Mas. Nah, ini kenapa yang jadi rutinitas awal mulanya ini berbagi nasi? Kenapa tidak yang lain dulu gitu misalkan? Kenapa nasi itu? Karena nasi itu kadang orang itu biasanya akan berpikir jahat atau tidak baik itu kalau lapar. Nah, baik seperti itu. Jadi kondisi lapar ini sangat mempengaruhi bahaya ya. Gitu. Kondisi seseorang. Bahkan kadang orang baik pun kalau dia lapar terus terdesak gitu kan nanti ada bisa melakukan kegiatan kejahatan. Takutnya seperti itu. Betul. Jadi mungkin mulai dari itu ya, bahkan banyak faedah-faedah yang didapat dari kita membagikan nasi seperti itu. Memang itu hal yang simpel gitu, tapi faktanya di Dahar Gratis sendiri dimulai dengan membagikan nasi, ternyata mungkin barokahnya itu jadi muncul kegiatan-kegiatan lain, kemanfaatan yang lain seperti itu. Luar biasa. Kalau sampai hari ini sudah berapa nasi bungkus yang bisa dibagikan kepada masyarakat ini kegiatannya setiap hari Selasa ya, betul, Selasa pagi. Ini setiap Selasa pagi bisa membagi sampai berapa nasi bungkus itu Mas? Kalau untuk Selasa pagi sendiri sekitar 200-an porsi. 200-an porsi, jadi cukup banyak ya untuk pagi itu. Untuk yang menerima itu apakah yang lewat boleh ambil atau diantarkan ke masjid atau ke yang membutuhkan di pinggir-pinggir jalan atau gimana Mas? Biasanya yang lewat. Nah itu kami membagi antara yang laki sama yang perempuan, jadi bisa itu nanti mereka disuruh baris gitu yang rapi, terus mereka mengambil satu persatu. Nah yang nasi yang kita bagikan itu dalam keadaan fresh. Kenapa pagi? Kenapa? Nah nasinya itu kan masih fresh dan sayur-sayurnya itu juga masih fresh. Nah kalau beda kalau di bagian siang. Nah kenapa pagi? Karena nasinya itu masih fresh, dibagikannya juga
mereka masih bisa menikmati gitu. Jadi secara langsung makanannya masih fresh habis atau baru saja selesai dimasak gitu ya. Nah, luar biasa sekali. Sahabat TV 10, kegiatan yang ada di Dahar Gratis ini yang rutin adalah setiap Selasa pagi berbagi nasi untuk sarapan untuk siapapun yang lewat atau yang membutuhkan. Begitu ya. Nah, luar biasa sekali. Banyak kegiatan tidak cuma bagi nasi gitu ya, karena memang awal mulanya kalau perut kosong ini bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan gitu. Ini adalah inisiatif yang simple sebenarnya, tapi efeknya luar biasa. Tadi Mas Aditya, Mas Azkur, saya agak lupa kalau nyebut, namanya yang mana. Ini sempat cerita berkahnya nggak cuma bisa berbagi nasi gratis, tapi ternyata banyak sekali kegiatannya, dan kegiatannya sudah dilaksanakan selama beberapa tahun, dan sepertinya ini bakalan tambah menarik lagi teman-teman. Bagi teman-teman ataupun sahabat TV 10 di rumah penasaran dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Dahar Gratis, nanti kita akan kembali lagi dan kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol bareng Mas Azkur dan juga Mas Muhammad. Terima kasih dan saya akan kembali segera. Ya, sahabat TV 10, kembali lagi bersama saya Max Nata, tentunya masih di acara yang seru dan santai, Kongko bareng komunitas. Tadi sudah kita obrolin sedikit banyak tentang kegiatan di Dahar Gratis, rutinitas setiap Selasa paginya. Tadi saya janji nih mau spill banyak kegiatan dari Dahar Gratis. Boleh di-spill Mas Azkur, apa aja? Selain berbagi nasi tadi, keberkahannya akhirnya bisa bikin kegiatan apa saja itu? Awalnya itu kan kami bagi nasi itu sholat Jumat itu. Iya, sholat Jumat. Masih siang ya posisinya. Terus habis itu pandemi datang. Akhirnya ada kebijakan-kebijakan yang dimana masjid-masjid itu ditutup. Betul, tidak boleh untuk umum, melaksanakan kegiatan secara umum ya. Seperti itu kan. Akhirnya disitulah kegiatan itu bertambah jadi sembako gratis. Sembako gratis. Jadi itu waktu itu posisi orang-orang pada open donasi APD, masker dan lain-lain. Dahar Gratis sudah open donasi untuk sembako. Dan kami sudah keliling-keliling di jalan-jalan bagikan sembako seperti itu. Terus APD sama masker itu mulai turun donasinya, terus pada buka donasi sembako. Ketika orang-orang itu bikin donasi sembako, di situ mulai ada fenomena orang-orang itu nunggu di pinggir jalan karena sengaja ya, untuk bisa menerima sembako tadi. Bahkan ada yang sampai ngejar kayak gitu, ada yang pura-pura jadi tukang becak, kabarnya ada seperti itu juga, sewa becak terus pura-pura jadi bapak becak biar dikasih sembako karena banyak banget yang bagi itu. Nah, terus akhirnya kami berpikir seperti gimana nih kalau misalkan kita nyari yang lebih terdampak lagi, maksudnya dari COVID ini gitu kan, yang lebih membutuhkan lagi. Akhirnya kami dapat kenalan di salah satu dusun di Sukoharjo. Kebetulan memang banyak yang merantau gitu. Terus tapi tidak bisa pulang kan, itu waktu itu juga belum bisa diperbolehkan pulang karena COVID. Ya karena COVID itu akhirnya kami masuk ke dusun-dusun tersebut. Terus kami bagi-bagi sembako seperti itu. Itu manfaatnya lebih luas lagi karena jadi bisa bagi sembako ya. Betul. Saya dengar-dengar juga ada kegiatan Oke Fix Mu'alaf ya. Betul. Ini kegiatannya seperti apa, Mas? Oke Fix Mu'alaf itu dari Dahar Gratis itu kami ada asatid yang juga membantu kami untuk
menjembatani teman-teman non Muslim yang ingin menjadi mu'alaf gitu. Jadi mungkin dari kegiatannya seperti bimbingan itu tadi, seperti apa? Untuk proses ya. Kalau bahasanya sekarang login. Ya, login. Jadi itu kami di Oke Fix Mu'alaf. Oke Fix Mu'alaf. Kemudian ada tamasya bersama yatim piatu. Ini sudah pernah dilakukan juga. Ini sudah masuk ketiga. Tahun ketiga atau ketiga kalinya? Setiap Muharram. Ya, sudah tahun ketiga. Terakhir Agustus kemarin. Baik, jadi luar biasa ya tamasya bersama anak yatim piatu. Ini tamasyanya diajak kemana? Kemudian ada misalnya ada lomba atau kegiatannya memang untuk tamasya menyenangkan adik-adik yatim piatu ini atau gimana? Sebenarnya Mas Muhammad? Judulnya santunan anak yatim. Sebenarnya? Santunan anak yatim. Iya. Nah, kalau untuk santunan seperti biasanya itu kan sudah banyak. Nah, kami dari Dahar Gratis itu berinisiatif untuk mengemas dengan yang berbeda gitu. Dengan yang berbeda, yaitu buat piknik bersama anak-anak yatim. Kami ajak ke suatu tempat. Kalau kemarin kemana Mas? Kemarin itu di Salatiga. Ya, di Salatiga. Ya, di Salatiga kami buat outbound di sana. Kami buat lomba di sana. Terus di dalam situ juga kami juga ada santunan juga di situ. Ada mungkin perlengkapan sekolah dan juga sedikit uang tunai. Mas Muhammad, apakah ini juga termasuk dari bagian kegiatan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim piatu ini? Itu beda. Oh, beda lagi? Beda lagi. Kalau beasiswa pendidikan? Kalau beasiswa pendidikan itu kami membuka beasiswa untuk santri-santri dan juga anak-anak sekolah yang membutuhkan. Baik. Mereka mengajukan ya Mas? Betul, ada yang mengajukan, ada yang kami survei juga. Seperti itu. Luar biasa sahabat TV 10, aksi atau kegiatan dari komunitas Dahar Gratis, komunitas sosial ini sudah semakin banyak dirasakan oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tentang dana yang terkumpul ini dari mana saja, gimana ceritanya bisa mengadakan sekian banyak kegiatan. Tentunya ini butuh banyak fulus, butuh banyak fulus, butuh banyak donasi dan uang. Ini Mas Askur, bagaimana menggait para donasi dan siapakah beliau-beliau ini, atau ada bimbingan dari asatid atau seperti apa? Betul. Kalau untuk dari donasi sendiri memang kita tidak bisa tidak berkegiatan tanpa adanya donasi. Betul sekali, betul. Alhamdulillah untuk saat ini donasi itu kami dapat dari orang-orang yang benar-benar tidak kami kenal, bahkan juga ada dari kalangan teman, tapi lebih banyak orang yang tidak kenal, yang jauh seperti itu. Bahkan ada mereka taunya hanya dari postingan-postingan atau dari Instagram. Sama flyer-flyer yang kami bikin terus kami share di WhatsApp, di broadcast WhatsApp juga seperti itu. Mungkin dari situ yang lebih banyak tahu gitu, mungkin dari mulut ke mulut seperti itu. Sejauh ini baru itu. Sama mungkin kita juga ada kotak andil manfaat itu, tapi tidak banyak yang kami sebar di Solo Raya. Baik, luar biasa sahabat TV 10. Donasi-donasi itu datang dari anonim ya? Iya, betul. Jadi beliau memang tidak ingin disebutkan namanya, kemudian pengen membagikan sebagian hartanya untuk yang membutuhkan lewat Dahar Gratis, karena Dahar Gratis sudah dipercaya artinya. Begitu. Nah, yang saya juga pengen tahu, ini dari kegiatan sudah 5 tahun, kemudian anggotanya sekarang berapa, Mas Askur kalau boleh tahu? Kalau sekarang itu teman-teman itu banyak sebenarnya. Banyak? Karena kan kami memang relawan. Baik. Tidak ada anggota-anggotaan atau seperti mungkin memang ada beberapa yang di divisi tertentu ya, divisi tertentu gitu. Baik. Cuma kalau untuk relawan kami dari berbagai kalangan pun banyak yang bantu. Baik. Mau dari ada anak kuliah, terus habis itu ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, terus juga ada yang sudah sepuh juga ada seperti itu. Tapi memang
terbatas kegiatannya, tapi ya saling mengisi satu sama lain. Seperti itu. Terkait dengan pengalaman selama ini sudah apa ya istilahnya membangun komunitas ini selama kurang lebih 5 tahun, mungkin khususnya Mas Askur dan juga Mas Muhammad, banyak teman yang lain di sana, di luar sana gitu ya. Betul. Pengalaman pribadi secara religi yang menyentuh itu apa? Saya yakin ada, karena biasanya kegiatan-kegiatan seperti ini membawa berkah, kemudian ada pengalaman secara personal yang dirasakan selama ada di Dahar Gratis. Mas Askur dulu sebagai founder, apa ini pengalaman religi yang menyentuh gitu? Jadi Dahar Gratis itu pernah ada satu program, itu pelunasan hutang. Baru pertama kali itu, sebelumnya belum pernah. Baru pertama kali itu pelunasan hutang untuk janda bisa mempunyai 3 anak cowok-cowok, terus suaminya itu meninggal ketika ibu itu hamil 2 bulan, anaknya yang ketiga yang ragil itu. Terus habis itu terpaksa mau tidak mau gadai sertifikat rumah tanah milik suaminya itu karena tidak ada biaya lagi. Ada biaya lagi, jadi memang itu kegiatan buat uang tersebut untuk kegiatan pulang pergi selama membiayai hidup gitu ya. Betul, selama suami ini sudah sakit selama beberapa bulan gitu, yang akhirnya meninggal dunia dan tidak ada tulang punggung lagi juga. Masih harus kehidupan harus tetap berjalan. Betul, anak-anak masih kecil. Betul, sekolah, bayar sekolah dan lain-lain. Akhirnya ibu ini pertama gadai sertifikat rumah, terus motor digade, terus motornya digade sendiri, BPKB-nya digade sendiri, sama utang beberapa, sama agak kekurangan sekolah anak-anaknya seperti itu. Pada akhirnya totalnya itu sekitar tidak banyak sebenarnya, 18.500.000. Baik. Yang sertifikat itu pun 10 juta, digade 10 juta. Terus akhirnya dari Dahar Gratis ini open donasi untuk pelunasan hutang untuk beliau. Betul. Di situ waktu dari awal sampai pelunasan itu kan saya pribadi juga ikut mondar-mandir. Baik. Ngurusin gitu ya. Terus lobby nego sana nego sini seperti itu, bayar ke sekolahan anaknya, karena kan memang kita diutamakan beasiswa itu tidak diserahkan ke orang tua, tapi langsung dibayarkan ke sekolah. Sesuai kebutuhannya. Betul. Karena kita bisa langsung ketemu sama guru dan lain-lain gitu. Terus akhirnya alhamdulillah singkat cerita donasi itu tertutup. Selesai. Program selesai alhamdulillah. Nah, kebetulan saya punya ibu itu ada hutang gitu. Hutangnya itu untuk modal usaha. Baik. Terus habis itu alhamdulillah sudah sekitar beberapa tahun itu tidak terlunasi ya, seperti itu. Terus habis itu ya untuk sebagai anak kan walau tahu gitu kan tetap ada sedikit rasa ingin bantu orang tua seperti itu. Singkat cerita saya dapat orderan kan, memang saya ngerjain merchandise seperti itu. Alhamdulillah dapat orderan itu untuk sebuah acara Vespa di Bali. Dan alhamdulillah keuntungannya itu bisa buat bayar hutang ibu saya yang nilainya itu 30 juta. Masya Allah, jadi, luar biasa sekali. 2 kali lipat dibanding sama ibu. Jadi ini dirasa pengalaman religi ini bagian dari keberkahan dari kegiatan yang dilakukan di Dahar Gratis. Masya Allah, luar biasa. Kalau Mas Muhammad boleh tahu secara singkat apa pengalamannya? Sedikit cerita. Jadi Dahar Gratis ini juga ikut andil dalam Haul Solo. Baik. Setiap tahunnya kita membagikan nasi. Nah, kebetulan tahun kemarin itu kita 6.500 nasi. Wow, luar biasa. Sekitar 6.500 nasi. Nah, asumsi kita itu setiap 10 menit itu kita habis 1.000. Nah, di tahun kemarin itu seperti seolah-olah tidak ada habisnya nasinya itu. Jadi, padahal diambil terus. Ya, betul. Padahal diambil terus dan itu posisinya ramai. Itu seperti nggak habis-habis. Jadi
dari sore sampai malam itu udah habis-habis. Nasinya ada terus? Nasinya seperti ada terus. Ini yang jaga Mas Muhammad sendiri? Iya. Lihat sendiri? Iya. Masya Allah. Itu luar biasa ya Mas. Jadi pengalaman religinya luar biasa ya. Sahabat TV 10, pengalaman demi pengalaman luar biasa yang ada di Dahar Gratis. Barangkali sahabat yang ada di rumah ingin juga berbagi sebagian dari rezekinya ya, Mas. Boleh disampaikan ke Dahar Gratis supaya nanti tersampaikan kepada yang membutuhkan. Kalau ada di luar sana yang ingin berbagi, gimana caranya, Mas Askur? Bisa di donasi, informasi donasi dan dokumentasi itu biasanya kami paling aktif ada di Instagram. Instagramnya itu dahargratis.id. Dahargratis.id. Tolong dicatat dan di follow teman-teman. Ya. Di situ biasanya di setiap flyer atau di video yang kami tayangkan ada nomor rekeningnya. Baik. Ada nomor rekening BSI dan BCA. Buat teman-teman nih kalau semisalkan memang ada hajat tertentu atau memang ingin menyalurkan donasi dan bantu teman-teman yang membutuhkan, bisa hubungi kami juga, konfirmasi juga via DM, Instagram maupun WhatsApp, seperti itu. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah lumayan banyak kita ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak sudah mampir di TV 10 di acara Kongko bareng komunitas. Terima kasih. Dan sahabat TV 10, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali di lain episode dengan komunitas-komunitas yang seru juga, komunitas-komunitas yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Solo dan sekitarnya. Terima kasih dari saya, Max Nata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.